Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat aja. Sehat, Alhamdulillah. Sehat, Pak. Alhamdulillah, Pak sehat. Alhamdulillah. Pak, Baik, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, silakan dipimpin. Hmm, siapa yang memimpin? Wira, Wira, coba dipimpin doa dulu. baik Pak. Sebelum kita memulai rapat pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. masuk ke materi kedua ya, yaitu fungsi-fungsi manajemen. Minggu lalu kita ke materi tentang definisi manajemen itu, ruang lingkup, dan sejarah manajemen itu. Ada yang masih ingat apa itu definisi dari manajemen? Manajemen adalah proses perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien, Pak. Baik, oke. Terima kasih Yowa ya. Baik, selanjutnya ada yang masih ingat lingkungan-lingkungan di organisasi itu apa aja? Siapa aja? Lingkungan di manajemen itu apa aja? Lingkungan internal dan eksternal itu apa aja? Hmm? Bapak izin menjawab, kalau untuk faktor internal itu ada seperti sarana, terus kemudian prasarana, selanjutnya ada tenaga kerja. Oke, untuk lingkungan internal. Nah, Untuk eksternalnya, kalau eksternal mungkin ada kebutuhan konsumen, situasi atau kondisi, kemudian ada peraturan pemerintah, Pak. oke benar sekali. Baik, masih ingat ya, berarti lingkungan yang ada di organisasi. Sekarang apa sih yang manajemen kelola itu? Sumber daya apa yang ada di manajemen yang harus manajemen kelola? Ada yang masih ingat? Hmm? Sumber daya yang biasa dikelola oleh manajemen atau oleh manajerial, apa aja sih yang harus dikelola? Ya, Izin menjawab, Bapak. ya, Jadi sumber daya manajemen kelola itu ada sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sumber daya fisik, dan sumber daya informasi. ya, itu tanggung jawabnya ya. Mereka tuh mengelola orangnya, pegawainya, keuangannya, modalnya, mesinnya, peralatannya, dan lainnya. Oke, oke kita langsung masuk ke materi kedua ya. Materi tentang fungsi-fungsi manajemen. Baik, Bapak share screen dulu. Baik, udah tampak ya? Oke, fungsi-fungsi manajemen. Pertemuan ini menjelaskan tentang pengertian dan tujuan dari fungsi-fungsi manajemen itu, seperti fungsi perencanaan, organizing, actuating, dan controlling. Mengidentifikasi penerapan fungsi-fungsi manajemen dalam kasus-kasus nyata. Bagaimana sih penerapannya di kasus nyata? Itu. Dan juga menunjukkan kemampuan berpikir kritis dalam memberikan solusi manajerial. Manajemen itu proses mengatur sumber daya agar mencapai tujuannya secara efektif dan efisien.
Setiap organisasi membutuhkan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Perencanaan itu bagaimana menganalisis situasi dan peluang pasar, menetapkan tujuannya, seperti mau buka usaha apa, misinya apa. Tentu visi itu yang terbaiknya ya. Contoh, mau bikin tujuan membuat rumah makan. Tujuannya bikin perusahaan rumah makan. Visinya apa? Tentu visinya rumah makan yang paling enak di daerah itu. Yang terbaik. Itu visi yang harus dikembangkan gitu. Jadi punya tujuan. Restoran saya ini harus yang terenak, harus yang terbaik. Itu visinya. Emang sudah menjadi visi. Jadi itu yang harus dikerjakan. Kalau kita ketika dalam perjalanannya, wah hanya biasa-biasa aja masakannya, nggak terlalu mengkreatif lagi, menginovasi lagi. Berarti itu terbalik dengan tujuan perencanaan tadi. Terbalik dengan visi tadi. Itu yang disebut perencanaan tadi ya. Kalau dia lepas dari tujuannya, visinya, misinya, ya berarti harus diperbaiki lagi. Oke, ini definisinya perencanaan itu proses menetapkan tujuannya, strateginya, kebijakannya, apa yang harus dikembangkan. Mereka harus membuat apa draft dulu, dokumennya dulu. Apapun niat kalau kita sebagai mahasiswa ataupun yang lainnya. Niat saya itu apa? Itu yang menjadi rencana tujuan kita. Tujuannya supaya kemana ini tadi. Oke, ini contoh-contohnya. Kalau di perusahaan itu mereka membuat target penjualan seperti apa dan lainnya. Kalau di organisasi itu bikin jadwalnya seperti apa, rundown-nya seperti apa, pembagian peran dan lainnya. Oke, kita langsung ke pengorganisasian. Ini menetapkan peran dan tanggung jawab siapa aja yang bekerja di situ. Fungsi yang kedua ini. Oh, job description-nya apa? Analisis jobnya seperti apa? Membuat strukturnya seperti apa? Siapa orang bekerja ini? Keahlian apa yang harus ada di sini tuh? Misalkan tadi ya chef ya. Berarti keahliannya memasak. Orangnya harus pandai memasak, harus bisa berkreasi masak. Itu kualifikasinya dalam setiap sebelum. Begitupun di organisasi apapun itu ya. Menetapkan siapa dan apa gitu loh. Membagi tugas, menetapkan tanggung jawab, dan mengalokasikan sumber daya itu sendiri. Organization involved determining what tasks are to be done, who does them, and how tasks are grouped, who report to whom, and where decisions are made. Jadi apa yang bekerja di situ, siapa yang bekerja di situ, tugasnya apa di situ, seperti itu. Itu sudah harus diorganisirkan ya. Ini fungsi yang kedua, ditetapkan di dokumen itu teman itu sendiri. Jadi kalau misalkan ada tukang masak, deskripsinya tidak bisa masuk, oh itu jauh berarti dari pengorganisasian tadi. Seperti itu. Baik, contohnya perusahaan membagi divisi, ada divisi pemasaran yang khusus mengelola pemasaran. Keuangan, tentu orangnya juga orang yang ahli-ahli di situ. Di bidang keuangan, orang-orang yang ahli keuangan. Jadi nggak mungkin kalau yang bekerja di bidang keuangan, dia tidak bisa ahli di bidang keuangan, kan nggak lucu. Gitu. Nggak sesuai dengan planning tadi, pengorganisasian tadi, struktur tadi. Memang harus yang ahli di bidang ini, kayak gitu. Itu contoh praktis. Oke, fungsi yang ketiga pengarahan. Pengarahan itu bagaimana memotivasi orang-orang yang bekerja di situ supaya kembali ke tujuannya gitu. Jadi pengarahan itu bagaimana memotivasi, memimpin, mengarahkan untuk mencapai tujuannya. Baik, contoh praktisnya misalkan CEO membuat rapat motivasi untuk tim penjualan dan lainnya. Ini juga memberikan pengarahan, memimpin organisasinya. Memimpin itu bukan berarti harus pimpinannya aja, semuanya harus memimpin. Mengajak bersama-sama ke tujuannya. Itu yang disebut pengarahan. Bukan pengarahan itu khusus pimpinan. Bukan. Semuanya memimpin. Memimpin jalannya organisasi untuk ketujuannya. Itu. Jadi nggak ada yang namanya. Itu yang lainnya. Oke, yang terakhir ini adalah pengendalian. Fungsi mengendalikan jika dengan cara menetapkan standarnya apa, memantau hasil dan realisasinya seperti apa. Artinya yang terjadi dengan eh, apa tujuannya apakah menyimpan online ini harus yang ada pengendalian. Oke, adalah proses memantau dan mengevaluasi hasil agar sesuai dan rencana. Jadi harus dievaluasi. Kalau kita apa namanya mengintrospeksi diri lah, merenung diri. Oh saya ini kekurangannya apa, kelemahannya apa. Nah, itu mengendalikan diri namanya. Kalau di perusahaan atau organisasi ada evaluasi. Ini kerjanya dari jam segini, jam sini malah nggak ada jam segini kayak gitu. Itu evaluasi. Harus ada feedbacknya seperti apa.
Minimal kembali lagi ke tadi, pengarahan tadi. Nggak boleh terulang lagi seperti itu. Jadi 4 fungsi ini akan terus berputar di organisasi itu, akan terus berperan gitu. Sampai tujuannya benar-benar tercapai optimal. Oke, contoh pengendalian tadi seperti audit keuangan bulanan. Ini nggak ada notanya, ini nggak ada ininya, nggak jelas ini kayak gitu. Itu contoh mengendalikan sesuai ke standarnya gitu. Antara realistis fakta dengan yang direncanakan tadi, apakah ada penyimpangan? Itu harus diperbaiki, namanya perbaikan. Contoh quality control produk di pabrik, apakah produknya gagal ataupun tidak sesuai dengan kualitas produk, itu juga harus benar-benar dikualitas. Jangan sampai produk yang tidak berkualitas malah yang beredar di masyarakat seperti itu. Baik, ini pentingnya manajemen, tantangannya dan kunci suksesnya itu apa? Yaitu fleksibilitas dan adaptasi. Harus mau beradaptasi terhadap tren yang saat ini ada. Mereka sekarang ini zaman ini ke sini ngikutin, harus ngikutin, jangan terlalu kaku ataupun tidak tidak mau beradaptasi. Itu kelemahan kunci sukses dari manajemen itu. Oke, ini studi kasus bisa dikerjakan. Simpulannya, manajer efektif itu mampu merencanakan dengan bijak. Bos pemimpin yang hebat tuh nggak hanya tahu kemana tujuannya, tapi mampu membawa timnya sampai ke tujuannya. Itulah pemimpin yang hebat. Baik, sampai sini ada yang ingin tanyakan? Kalau tentang fungsi manajemen ini, cukup ya. Minggu depan kita akan ke materi tentang bagaimana memanage keuangan. Bagaimana manajemen keuangan, mengelola keuangan. Oke, baik, kalau nggak ada pertanyaan, apakah ada yang bertanya? Kita akhiri. Kalau nggak ada, kita tutup pertemuan kali ini. Jadi kali ini